Assalamualaikum Bu Ajaida. Waalaikumsalam, Mbak Uswah. Budi, salam kenal. Ya, Sama-sama Bu, salam kenal. kita sambil menunggu Bude kan belum hadir ya Bu Niken. Iya, sepertinya masih di jalan perjalanan pulang kuliah ya. Kebetulan beliau sedang menempuh pendidikan S3 UNJ pun, jadi mohon maaf apabila ada keterlambatan dari Bu Dekan. Moderator kita kali ini siapa ya Bu Uswa? Angel Ibu, Dan Angel spesial. selaku moderator, Siti Sumira untuk MC-nya. Oh gitu ya. Iya, Udah nanti dari untuk yang kita udah siap sepertinya ya. iya, Mira sudah ready ya. Dari kita sudah ready. Ya. Apakah izin off ya? Oh, iya. Terima kasih Bunda-bunda di sini, mahasiswa. Bu Haja Ida, untuk peserta di sini, em, untuk mahasiswa dan juga umum, gitu. Ya, baik, Mbak Uswah. Ya, sebagian besar terdiri dari beberapa mahasiswa dan juga guru-guru di Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke pesertanya beda. Jadi di sini Waduh, ada campuran. Jadi ada guru SD, ada guru PAUD gitu ya. Yang intinya pada malam ini kita akan apa tuh membicarakan tentang berkaitan kurikulum ya, kurikulum kewirausahaan gitu. Nah, kewirausahaan ini kan sekarang lagi booming-boomingnya punya karena sedang apa tuh materi terbaru gitu. Sebetulnya pemerintah tuh sering menggaungkan tentang kurikulum gitu, tapi kurikulum kewirausahaan ini masih bersifat hidden gitu atau tersembunyi ya, kurikulum tersembunyi. Jadi tidak tampak dari luar, tapi pemerintah sering menggaung-gaungkan tentang pendidikan kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu dimulai dari sejak usia dini. Makanya di sini banyak guru-guru PAUD juga, Bun ya. Dari sejak usia dini, lalu oleh PGSD, sehingga ke remaja gitu intinya. Nah, di sini kita menampilkan sosok dari Bu Ida Mahmuda sendiri dia sebagai tokoh utama di sini sebagai panutan bagi kami gitu ya. Pendidikan sudah juga ya mencapai ke wirausahaan gitu. Baiklah buat saya persilakan kepada Angel Putri sebagai eh, MC ya pada malam kali ini. Angel Putri kami persilakan. Ibu mohon maaf MC-nya Kak Siti Sumirasih selaku moderator. Ya moderator, saya kebalik ya. Ya, Tapi sering nggak apa-apa, saya Bu. pikir Kalau sama untuk antara MC sama moderator. Oh, MC pembuka ya Siti Sumira ya. Oh ya, iya, betul, betul, baik, kami betul acaranya banget, Bu. Bu, Bu Dekan sudah hadir ya, berarti ya, Bu. belum sepertinya Bu. Oke. Kalau sudah hadir mungkin sudah mungkin kalau ini belum hadir Eh, dalam Sambil perjalanan. menunggu kita berjalan aja. Baik, Siti Sumira dipersilakan saya untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya sebelumnya teman-teman Alhamdulillah. semua ini ada pemberitahuan tolong di apa audien tolong dimatikan ya Bu Mustafa Iya, Sofi. di mute Kami Pak kebetulan Mustafa belum Ali. menghubungi pihak Jum untuk host di sini. Jadi mohon kepada peserta untuk mematikan ini ya apa audio gitu. Baik Siti Semira, kami silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak beribu nikmat, baik nikmat iman dan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa secara daring dalam kuliah dosen tamu kewirausahaan yang bertema transformasi peran pendidik menuju generasi mandiri dan berdaya saing pada era globalisasi pada hari ini, Selasa 10 Juni 2025,
bertepatan dengan kalender Hijriah 14 Zulhijjah 1446 Hijriah. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya sehingga kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat, Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG, selaku Kepala Sekolah SMK Insan Mulia yang akan menjadi narasumber kita malam hari ini. Yang kami hormati, Ibu Kandidat Dr. Fitria Budi Utami MPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Yang kami hormati, Bapak Marvinda Rizky Dirgantara MPD, selaku Ketua Prodi PGSD Unimar. Yang kami hormati, Ibu Maya Lestari MPD, selaku Kaprodi PG PAUD Unimar. Yang kami hormati, Ibu Arita Gustianti MPD, selaku Kaprodi PBI Unimar. Yang kami hormati, Ibu Niken Kurnianingsih MPD, selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan PG PAUD Unimar. Yang kami hormati, Ibu Uswa MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan PGSD Unimar. Yang kami hormati, Ibu Zahroh Nur Hilal MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan PBI Unimar. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Siti Sumirah, mahasiswi PGSD semester 6 selaku Master of Ceremony dan rekan saya. Saya Angel Putri Anjuli, selaku moderator pada kuliah tamu hari ini. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Wakinah dari mahasiswi PGSD Unimar kepadanya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wakinah atas pembacaan kalam ilahi. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan dapat menenangkan hati dan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin oleh Kandidat Dr. Ibu Fitria Budi Utami MPD. Kepadanya kami persilahkan.
Baik, sepertinya Bu Dekan belum hadir. Baik, hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti kuliah dosen tamu kewirausahaan dengan tema Transformasi Peran Pendidik Menuju Generasi Mandiri dan Berdaya Saing pada Era Globalisasi oleh Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG yang akan dimoderatori oleh rekan kita Angel Putri Anjuli. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC untuk kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita awali dengan sebuah pantun ya. Ketika saya membacakan, teman-teman tolong bilang cakep ya. Ya, Petik mangga dengan galah, cakep, makannya pakai acar. cakep. Mari kita mengucap basmalah. Semoga acara berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami ucapkan selamat datang dalam acara kuliah dosen tamu dengan tema Transformasi Peran Pendidik Menuju Generasi Mandiri dan Berdaya Saing pada Era Globalisasi. Pada hari ini, Selasa, 10 Juni 2025, bersama dengan saya, Angel Putri Anjuli, yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada malam hari ini, dimulai pukul 18.30 sampai dengan 20:10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum memulai materi, izinkan saya membacakan CV narasumber, yaitu Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG, sebagai narasumber dengan tema Transformasi Peran Pendidik Menuju Generasi Mandiri dan Berdaya Saing pada Era Globalisasi. Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG ini memiliki berbagai prestasi di bidang pendidikan. Berikut saya akan bacakan CV. Nama, Siti Mahmudah MAG, biasa dipanggil Ibu Ida. Kontak 0852 1728 9094. Alamat di Jalan Gunung Batu, RT 0405, Desa Cijantran, Kecamatan Pagedangan, Tangerang. Nomor telepon 0852 1728 94 atau 0813 16 73 2287. Email idamahmuda72@gmail.com. Ringkasan, beliau merupakan seorang profesional di bidang pendidikan yang berpengalaman dan berdedikasi dengan kemampuan mendidik dan memotivasi, berhasil dalam membimbing atau memotivasi, dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang berkualitas. Pengalaman kerja, beliau pernah menjadi guru di MTS Nurul Falah Cihuni mulai tanggal 2 Agustus 2002 sampai dengan 2 Februari 2012. Pencapaiannya menjadi Waka Kurikulum tahun 2008 sampai dengan 2012. Dia juga pernah menjadi guru di MTSN 5 Tangerang mulai tanggal 2 Februari tahun 2012 sampai dengan 9 Oktober 2020. Pencapaiannya Waka Bidang Humas 2017 sampai 2020. Beliau juga guru di SMK Islam Insan Mulia. Pencapaiannya Waka Kurikulum tahun 2020 sampai dengan 2021, Waka Bidang Sarana Prasarana tahun 2021 sampai 2022, Kepala Sekolah SMK Islam Insan Mulia tahun 2022 sampai dengan sekarang. Pendidikan S1 IAIN Jakarta tahun 1996, Akta 4 di Unis Tangerang tahun 1999, S2 UNJ, Prodi Magister Pendidikan 2015. Kemampuannya mengajar, memotivasi, mengelola sumber daya manusia,
dan juga memiliki berbagai sertifikat di bidang pelatihan dan juga workshop. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita di Zoom meeting malam hari ini. Beliau akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 35 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta. Siapkan fokus terbaik Anda untuk menyimak materi pada malam hari ini. Karena materi yang kita dapatkan hari ini sangat bermanfaat untuk kita menjadi seorang entrepreneur nanti, teman-teman. Untuk itu, marilah kita sambut pembicara yang luar biasa, Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG, selaku Kepala Sekolah SMK Insan Mulia. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ya. Mohon maaf kalau nanti saya tidak tepat menyebutkan nama dan lain-lain. Yang saya hormati Ibu Kandidat Dr. Fitria Budi Utami MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan ya, betul? Universitas AR Fahrudin Tangerang. Yang saya hormati Ibu Maya Lestari MPD selaku Ketua Jurusan Ya, Ketua Prodi. Ketua Prodi PG PAUD ya. Yang saya hormati Ibu Anita Gustianti MPD selaku Kaprodi PGSD, betul? Mohon maaf kalau salah. Yang saya PBI. Bu Niken Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Yang saya hormati Bu Uswah juga selaku dosen mata kuliah kewirausahaan. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa melakukan kegiatan perkuliahan apa ini namanya? Istimewa mungkin ya, tidak seperti biasanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin ingin mengoreksi sedikit ya. Ketika Teh Uswah mengajukan permohonan saya untuk mengisi perkuliahan ini, saya agak bingung karena saya sebenarnya bukan pengusaha. Saya hanya guru, ya mungkin guru yang sudah ada pengalaman ya karena udah puluhan tahun, udah hampir 23 tahun saya mengajar. Saya memahami judul yang diberikan itu, saya ingin apa namanya sharing saja mungkin ya, bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, sharing pengalaman. Dan saya mohon maaf nih kalau tidak sesuai harapan ya. Karena saya hanya guru biasa, bukan pengusaha. Jadi saya agak-agak gimana Ibu Niken ya. Saya sharing sebagai pengusaha, tapi saya guru biasa yang ingin mengelaborasi apa sih transformasi guru di era global ini gitu ya. Saya memahaminya bagaimana kita sebagai seorang pendidik, seorang guru itu
kalau sekarang ada istilah memiliki open mind atau mind growth ya. Jadi apa namanya mindsetnya bertumbuh gitu ya. Tidak tidak kaku, tidak stagnan gitu. Guru itu harus selalu terbuka dan harus selalu belajar karena tanpa belajar guru ya ada istilah guru kalau nggak mau belajar berarti harus berhenti mengajar. Ya betul Ya, sih Bu Ida, itu kami juga butuh suatu implementasi ya, gimana kehidupan nyata gitu. Di mana kan kita kan fakultasnya kebetulan pendidikan ya Bu. Nah jadi kita butuh sosok gitu ya, sosok tokoh utama di sini gitu ya, sebagai contoh gitu ya buat kita semua gitu, motivator gitu. baik. Dan juga ini Bu Ida, mohon maaf kami agak potong sedikit tadi, dikarenakan ini karena dekan kami sudah hadir di sini Bu Ida. Mungkin Oh, sekaligus baik, kita baik, baik, memotivasi baik. acara sebelum kita mulai ya. Kita bisa memberi, beliau nanti akan memberikan sedikit eh, apa seperti inspirasi gitu sebelum kita dimulai. Jadi untuk menambah semangat materi kita kali ini, kami persilakan kepada MC untuk mempersilakan Bu Dekan ya, Bu Fitria yang kali ini sudah hadir. Maaf ya Bu Ida. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, baik. Baik Angel, silakan dipersilakan Bu Fitrinya. Nah, Siti Sumira, Oh, silakan. Siti Sumira, iya. Baik, sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin oleh kandidat Dr. Ibu Fitria Budi Utami MPD. Kepadanya kami persilahkan. Bu Fitri ya, tadi udah hadir, tadi ada beliau buka open cam. Iya itu ada di bawah tapi masih off cam. Iya. Teh Usma mungkin di telepon Bu Fitri, tadi ada sih on cam. Sinyal mungkin. Bu Fitria, kami mohon kesediaannya malam ini. Mohon maaf Bu Rini, tolong dimatikan audionya ya. Jadi teman-teman yang terbuka audionya tolong dimatikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita panggil Bu Fitri ya, Bu Fitri ya. Maaf ya Bu Ida, jadi kepotong tadi. Tadi sebetulnya Bu Fitri tuh udah muncul mau bicara, cuman apa tuh namanya, pas udah dimulai acara ya, beliau telat sedikit ya, karena baru hadir dari perjalanan pulang perkuliahan. Iya. Sudah dihubungi Bu Uswa, Bu Fitrianya. Ya, sudah dihubungi, nanti segera masuk. Bu Parmiatun tolong dimatikan ini ya audionya ya. Bu Atun, audionya kebuka Bu Atun. Oh, siap. Bu, Bu Dekan? Iya, Halo, Assalamualaikum. silakan. Maaf, Bu Waalaikumsalam Ida warahmatullahi wabarakatuh. dan teman-teman.
Soalnya Pak. tadi diinfokan jam 7 katanya. Jadi kalau udah sore kan perjalanan agak lumayan jauh gitu. Jadi sampai rumah tadi 6:30 udah. Saya punya anak kecil terus lagi ada ponakan jadi rariwah gitu ya. Mohon izin teman-teman semuanya. Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jadi Bu. kepotong. Tadi saya udah bilang Waalaikumsalam. sebenarnya nggak apa-apa terusin aja sampai selesai gitu ya. Mohon maaf Bu Ida, Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Bunda Haji gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Mahmudah, Magister Agama, Kepala Sekolah SMK Insan Mulia yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir sebagai narasumber, rekan-rekan dosen, rekan-rekan akademisi, mahasiswa FKIP Unimar atau Universitas Muhammadiyah Fahruddin tercinta, dan para peserta dari berbagai kalangan dan institusi yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan malam hari ini yang merupakan kegiatan penuh inspiratif dalam rangka menggali wawasan tentu saja tentang kewirausahaan yang relevan dan aplikatif di era globalisasi. Walaupun tadi kata Bunda Haji bukan wirausaha gitu, tapi kita percaya gitu Bun, dari CV yang dikasih Teh Uswa gitu, Bu Uswa, Masya Allah luar biasa. Hari ini momentum yang sangat luar biasa, istimewa, karena kegiatan kuliah kewirausahaan tidak hanya menghadirkan teori-teori di ruang kelas, tapi teman-teman juga kita bawa ke dunia nyata yang melalui kehadiran Bunda Haji Siti Mahmudah MAG, selaku seorang pendidik sekaligus pemimpin yang telah membuktikan bahwa peran guru tidak hanya terbatas pada mendidik aja, tetapi juga harus mampu mentransformasikan nilai-nilai kewirausahaan kepada peserta didiknya. Nah, tema yang diangkat juga luar biasa sekali dan sangat relevan dengan tantangan zaman, karena dunia hari ini menuntut kehadiran pendidik yang adaptif, inovatif, dan mampu mencetak lulusan yang gak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi bagian yang sangat penting dari misi kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unimar untuk mendorong lahirnya generasi pembelajar dan pelopor perubahan yang berjiwa entrepreneur. FKIP Unimar sendiri, para hadirin yang saya banggakan, terus berkomitmen menghadirkan peluang-peluang pembelajaran yang nggak hanya bersifat akademis, tetapi juga kontekstual. Nah, kegiatan seperti ini sebagai wujud komitmen kita juga untuk membuka kolaborasi dengan rekan-rekan masyarakat umum, sekolah mitra, serta institusi lain dalam semangat kampus berdampak seperti itu. Maka dari itu saya mengapresiasi kehadiran peserta dari luar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang membuktikan bahwa kampus kita ini sebagai rumah bersama untuk belajar, berbagi, dan berinovasi. Kami juga mengundang rekan-rekan sekalian untuk terus aktif ikut serta kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Saya yakin adanya Bunicamp gitu ya, Masya Allah masanya luar biasa banyak gitu. FKIP Unimar membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dinamis dan transformatif. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Semoga ilmunya bermanfaat dan aplikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Mangga dilanjut, Bu. Siti Maaf ya Syira, Bunda Ida, silakan. punten. Nggak Pura. apa-apa, Bu. Silakan. Teman-teman Silakan. semuanya, saya izin sambil saya matikan kamera. Budekan. Setelah kalau di rumah sambil ngomong anak, jadi bukan teman-teman doang nih yang di mahasiswa atau rekan-rekan yang peserta yang hadir pada malam ini. Saya juga sama gitu ya, kalau udah di rumah sama nyambi gitu. Sambil belajar tapi sambil juga mengerjakan pekerjaan kewajiban kita di rumah. Baik, saya kembalikan ke MC atau moderator. Oke, Silahkan. MC. Ya. Baiklah, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Hajah Siti Mahmudah. Ini di share ya, Pak. Kepadanya, silahkan. Baik,
Terima kasih Bu Dekan dan teman-teman semua. Saya lanjutkan materi kali ini. Saya coba untuk share ini ya, untuk share PPT-nya ya. Jadi mungkin di akhir nanti saya kirim ke Teh Uswah ya untuk materinya. Baik, seperti tadi di Siap, Bu awal Haja. dinyatakan bahwa judulnya adalah Transformasi Peran Pendidik Menuju Generasi Mandiri dan Berdaya Saing. Kita memahami transformasi itu ya berubah ya secara secara sederhananya begitu, simpelnya berubah. Artinya sebagai seorang pendidik yang tidak hanya menjadi orang yang mentransfer ilmu seperti ini ada apa namanya pendidikan secara formal itu secara tradisional guru itu kan fokus pada transfer ilmu, mengajar dengan satu pendekatan satu arah, kemudian lebih cenderung kepada hafalan dan nilai. Itu jadul banget ya. Nah, sekarang bagaimana transformasi guru itu berubah dari yang tadi hanya mengajar, memberikan ilmu, kemudian teacher centering, kemudian hanya ada hafalan dan lain-lain. Maka guru sekarang harus memiliki berbagai pendekatan yang melakukan pembelajarannya lebih kepada apa namanya pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Berbagai macam metode pembelajaran yang modern, update, dan lain-lain bisa dipelajari. Saya kira itu sudah diajarkan di kelas ya oleh dosen-dosen FKIP. Tinggal bagaimana guru itu bisa mengaplikasikannya di dalam kelas. Karena saya mungkin tidak ini ya, tidak menyamakan semuanya ya. Umumnya guru kadang gini, sudah belajar berbagai macam cara, metode dan lain-lain. Tapi ketika masuk kelas akhirnya gitu lagi gitu ya. Tidak diaplikasikan apa yang sudah didapat di kelas, di pelatihan dan lain-lain. Ini yang menjadi tantangan kadang kita tuh kembali ke passion awal. Passion awal tuh nyamannya gitu ceramah lagi gitu kan. Nah ini yang harus kita segera ubah. Kemudian era globalisasi yang menjadi tantangan kita ke depan itu yang kita sebagai guru harus mempersiapkan siswa untuk bisa berdaya saing di dunia global, dunia kerja, maka pendekatan yang kita gunakan di dalam kelas harus membentuk karakter, soft skill, dan keterampilan yang menjadi bekal mereka untuk menghadapi dunia nyata. Apalagi dengan sekarang ini, anak-anak sekarang ini setelah melalui COVID-19 yang melakukan pembelajaran secara online, itu banyak terlena. Akhirnya gadget yang semula digunakan untuk pembelajaran itu menjadi salah arah. Nah, ini juga harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Sehingga anak-anak tidak menggunakan gadget itu untuk di luar pembelajaran tuh lebih banyak gitu. Jadi pembelajaran yang seharusnya real, akhirnya mereka bermain di dunia maya. Nah, pendekatan-pendekatan ini yang kita lakukan di kelas harus mengarah kepada pembentukan karakter yang kreatif, inovatif.
pembelajarannya lebih banyak kepada kolaboratif atau cooperative learning. Jadi harus selalu minimal berpasangan supaya tidak tumbuh sifat individual. Ini yang kadang timbul di siswa itu pinter sendiri, punya prestasi sendiri. Dia tidak melihat temannya, tidak mau membantu temannya. Ini sikap-sikap egois yang harus dihilangkan. Makanya setiap pembelajaran harus bersifat kolaboratif, kooperatif, minimal berpasangan. Paling sedikit berpasangan, berdua, 3, 4, 5 itu dalam pembelajaran. Kemudian bentuk pembelajaran itu harus kepada pemecahan masalah atau problem based learning. Kemudian ada juga project based learning. Semuanya bersifat kolaboratif, tidak sendiri. Jadi selalu siswa itu berkolaborasi. Kenapa kita kasih masalah mereka? Supaya mereka terbiasa menyelesaikan masalah, menjadi solutif dalam setiap masalah yang dihadapi. Begitu juga nanti di dunia kerja mereka akan menghadapi tantangan. Jadi eh, eh, karakternya itu akan terbentuk selalu bisa mencari solusi. Itu makanya permasalahan yang selalu kita berikan ke siswa di kelas. Ada juga model Shell. Shell itu singkatan dari Social Emotional Learning. Biasanya kita akan menghadirkan berupa video, ada aja video permasalahan Mau gimana atau orang dia yang ini bisa Ibu Rita, dilihat mohon mungkin maaf. ya Ibu Rita, sama dia semua. halo Ibu Rita. Mohon maaf bisa di mute terlebih dahulu. ya. Jadi lanjut ya. Tadi saya biasa menggunakan Shell. Shell itu adalah Social Emotional Learning. Jadi siswa kita rangsang pikiran dan perasaannya dengan suatu permasalahan yang biasa dihadapi sehari-hari. Setelah melihat video, misalnya membaca teks dan lain-lain, di sini terdengar suara azan, kita dengarkan dulu ya. Suaranya Di sana sedang ajan ya, Bun. Iya, betul. Sudah selesai, Alhamdulillah.
Baik, saya lanjutkan ya. Eh, Tadi dalam pembelajaran yang menggunakan shell, di situ kita setelah melihat eh, anak-anak melihat film atau video, membaca teks dan lain-lain, akan kita tanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka rasa. Jadi rasanya kita tumbuhkan rasa di situ supaya tumbuh empati, simpati. Mereka misalnya kita tampilkan tumpukan sampah, terus kita tanya apa yang kamu lihat. Mereka pasti yang jawab tumpukan sampah. Apa yang kamu rasakan? Kemudian apa yang ingin kamu lakukan? Dan apa sih yang harus kita benahi dari ini semua? Jadi tidak hanya melihat, merasa, tapi juga dia punya kita kita apa namanya? Kita pancing mereka untuk eh, memunculkan ide, kreativitas untuk menyelesaikan masalah itu. Itu salah satu contoh ya. Kemudian dalam pembelajaran itu harus mengacu kepada minimal 4C. Tadi critical thinking. Jadi anak itu harus diajak untuk berpikir kritis. Dia harus ditanya, harus muncul apa namanya idenya, sarannya terus muncul. Kemudian kreatif thinking. Dia harus kreatif menyelesaikan masalah yang dihadapi. Makanya sering kita lakukan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kolaborasi atau bekerja sama, teamwork itu harus selalu dilakukan. Pembelajaran harus selalu dilakukan secara cooperative learning supaya tumbuh kerjasama, gotong royong, tidak individualis, tidak egois. Yang berikutnya communication. Mereka bisa berkomunikasi, minimal bisa menyampaikan ide yang ada di pikiran perasaannya. Kemudian bisa mempresentasikan. Ini juga menjadi modal dasar bahwa anak yang terbiasa untuk berbicara, terbiasa tampil di depan, ketika dia masuk ke dalam dunia kerja, dia akan memiliki rasa percaya diri dibandingkan orang yang tidak pernah eh, tampil ke depan. Jadi itu kita bangun rasa percaya dirinya. Kemudian kita juga harus selalu membangun karakter dan kepedulian sosial. Itu tadi ketika melihat sesuatu yang menggugah, dia akan timbul rasa sosialnya. Bagaimana rasanya kita misalnya hidup atau tinggal di eh, wilayah yang dekat dengan tempat pembuangan sampah. Apa yang dirasakan oleh mereka, seperti apa baunya dan lain-lain. Itu juga akan eh, timbul rasa simpati dan empati. Membayangkan bagaimana dia tinggal di tempat seperti itu. Ya. Berikutnya, tadi sudah saya singgung di awal ya, pembelajaran selain kepada berbasis masalah juga project based learning berbasis project. Nah, ini juga kolaborasi dan kerjasama di antara mereka akan selalu tumbuh dengan baik. Walaupun mungkin di dalam kelompok itu ada saja sih yang pasif gitu. Tapi kemudian akan terbawa. Lama-kelamaan akan terbawa. Karena kalau mereka pasif, biasanya kita berikan stimulus ya supaya mereka aktif. Nah, kemudian pembelajaran itu selain kolaboratif juga harus bermakna kontekstual. Artinya pembelajaran itu harus menyatu dengan keseharian mereka. Bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Bukan sesuatu yang sulit dijangkau. Tapi pembelajaran keseharian yang biasa mereka temui sehari-hari. Jadi bermanfaat untuk kehidupannya. Kemudian kita juga akan selalu mengajak siswa untuk peduli lingkungan. Bagaimana peduli dengan sampah di sekitar kita. Saya memang fokus pada tentang pengelolaan sampah ini. Sekolah saya punya bank sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Kenapa sih kita harus peduli sampah?
Kalau kita semua tidak peduli tentang sampah, maka apa jadinya muka bumi ini? Sebenarnya permasalahan sampah ini sangat krusial kalau semua kita tidak peduli masa bodoh dan lain-lain. Siswa harus ditumbuhkan sejak dini ya, apalagi untuk siswa PAUD dan PGSD itu kan sangat mudah ya, sangat mudah mengikuti arahan guru gitu, dan sangat sangat mudah sekali dikelolanya gitu. Tidak, misalnya diminta untuk membawa tempat makan, tempat minum sendiri ketika jajan, sehingga mengurangi sampah. Apalagi di Kabupaten Tangerang ini ada program yang disebut dengan Kurasaki. Tahu ya semuanya ibu-ibu ya, Kurasaki. Kurangi sampah sekolah kita. Baik. Saya memang fokus di sampah ini karena sekolah saya menjadi binaan CSR Sinar Maslen. Dari sinilah saya belajar bagaimana mengelola sampah, bagaimana apa namanya, memilah sampah yang organik maupun yang non-organik. Yang non-organik kita pilih berdasarkan jenisnya, kemudian nanti kita jual per bulan. Hasil penjualannya itu bisa kita gunakan untuk menambah koleksi tanaman, media tanam, bahkan mungkin pot dan lain-lain. Secara kecil-kecilan ini juga menjadi bentuk wirausaha ya. Kemudian yang organik kita jadikan kompos, kemudian kita buat pupuk cair, kita buat juga kompos. Nanti untuk yang kompos kita jual juga. Ketika ada pameran, kita jual ke orang tua dan lain-lain. Itu juga kita mengajarkan siswa untuk wirausaha. Bagaimana mengolah sampah itu, ternyata sampah itu bisa menjadi cuan. Kemudian ekoenzim. Kalau teman-teman tahu ekoenzim itu adalah orang mengatakan cairan sejuta manfaat. Nanti boleh browsing apa sih itu ekoenzim. Dari ekoenzim ini juga kita bisa manfaatkan menjadi wirausaha lain untuk bisa menjadi karbol. Nanti kita buat karbol, kemudian juga membuat sabun cuci piring, sabun mandi bisa, sampo bisa, sabun cuci baju juga bisa. Dan ini juga kita jual. Jadi ini juga salah satu bentuk wirausaha kecil-kecilan. Saya kembali ke apa namanya strategi tadi, ya. Berikutnya, selain kita membina siswa bagaimana menjadi pribadi yang terampil, kita juga harus dan utamanya membentuk akhlak dan karakter siswa. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, sopan santun dan lain-lain, karena ini adalah life skill yang memang sangat dibutuhkan dalam dunia, terutama dunia kerja ya. Bagaimana seorang yang bisa diberi tanggung jawab, disiplin dan lain-lain itu akan memiliki modal dasar dalam bekerja, karena dalam dunia PKL saja, untuk saya kan karena di SMK, anak-anak itu di kelas 11 mulai PKL. Kalau dia tidak disiplin masuk PKL, itu langsung diberhentikan di tempat PKL-nya. Kalau dia tidak tanggung jawab, asal-asalan juga sama. Jadi bagaimana anak-anak sejak awal dari kelas 10 kita disiplinkan, mulai mereka datang, sholat duha, tadarus, dan lain-lain. Mereka terlambat ya kita berikan sanksi. Karena kalau tidak dilatih kedisiplinan sejak awal, itu akan terbiasa menjadi tidak tanggung jawab dan malas-malesan. Ya, termasuk sekarang itu kan ada semacam apa ya, ungkapan bahwa generasi Z ini, Gen Z disebutnya ya, generasi strawberry, itu orangnya baperan.
gampang apa ya, gampang lembek, ya gitu lah anak sekarang bilangnya baperan ya. Itu juga menjadi modal harus kita jadikan mereka kuat gitu. Artinya kalau mereka cepat baper, nanti di dunia kerja mereka kesinggung dikit berhenti. Makanya banyak orang anak-anak sekarang tuh baru 2 hari kerja berhenti, alasannya eh, apa namanya singgung lah segala macam. Ini hal-hal seperti ini yang harus kita benahi. Nah, selain itu tentu saja akhlak mulia ya. Tadi termasuk dengan kejujuran dan sopan santun juga bagian dari akhlak mulia. Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Kemudian kami seperti tadi saya singgung juga mengadakan kegiatan keagamaan secara holistik ya. Mulai dari sholat duha, tadarus, zuhur berjamaah, eh, kurikulum haidannya tadi, kemudian eskulnya juga ada tahfiz, ada PAI Club, dan lain-lain. Ini semua merupakan pengembangan dari Mapel PAI ya. Saya sendiri sebagai guru PAI awalnya berkolaborasi dengan teman-teman guru PAI mengembangkan ini karena ciri khas kami sekolah Islam ya, SMK Islam, label Islamnya itu yang harus kita tonjolkan. Berikutnya, nah, karena saya posisinya sebagai kepala sekolah, maka saya mengelola SDM yang ada di SMK ini, kemudian dengan para kaprodi dan waka, membimbing siswa menjadi terampil sesuai jurusannya ya. Untuk siswa perhotelan misalnya siap ketika lulus ditempatkan di hotel, kafe, restoran, ya, sesuai dengan kemampuan skillnya. Kemudian untuk siswa yang jurusan otomotif misalnya, mereka sudah siap untuk menjadi montir, bahkan membuka bengkel sendiri kalau memang dia punya modal untuk itu. Jadi untuk jurusan otomotif itu selain dia memiliki keahlian otomotifnya, tapi dia juga bisa menjadi wirausaha membuka bengkel, gitu. Kemudian untuk jurusan yang lain ada perawat, ada akuntansi dan lain-lain. Kita upayakan mereka terampil sesuai dengan jurusannya. Berikutnya kita juga mendorong link and match antara sekolah dan dunia industri atau DUDI ya. Karena kisah SMK ini harus memiliki kerjasama kemitraan dengan beberapa industri yang sesuai dengan jurusan yang kami miliki. Misalnya kami dengan Hotel Lemo, dengan Hotel Grantage, Hotel Mercure, Santika, dan lain-lain. Selain menjadi tempat PKL siswa juga bisa menjadi apa namanya tempat kemudian siswa bisa diterima sebagai karyawan di hotel-hotel tersebut. Begitu juga kami bekerja sama dengan Yamaha. Kami memiliki TEVA, Teaching Factory, bidang otomotif. Sudah hampir 1 tahun ini TEVA kami dibimbing oleh Yamaha. Segala kebutuhan yang berkaitan dengan bengkel, kami berkolaborasi dengan Yamaha. Bahkan Yamaha mensupport kami untuk memiliki bengkel yang representatif, kemudian juga membawa beberapa peserta didik kami untuk menjadi apa namanya trainer, juga kemudian dibawa mengikuti apa namanya balap motor di Mandalika tahun lalu itu. Jadi itu juga bagian dari promosi sekolah kami. Selain itu kami juga mengadakan magang, guru magang, siswa magang, pelatihan dan sertifikasi beserta dunia industri, baik juga dengan apa namanya perguruan tinggi ya, dengan Unimar misalnya kalau kita berkolaborasi bisa saja gitu. Dengan mungkin apa namanya
jurusan yang sama dengan yang ada di kami. Ya. Pembinaan karakter yang tadi kami lakukan itu nanti insya Allah akan memberikan dampak yang positif bagi siswa. Mereka akan lebih percaya diri tadi misalnya karena sering tampil presentasi dan lain-lain, mereka nanti tidak lagi menjadi malu-malu tampil di depan umum, mandiri, kreatif, dan jelas arah hidupnya. Kemudian karena tadi saya fokus kepada kepedulian lingkungan dan sesama juga nanti mereka memiliki kepedulian itu. Dan insya Allah siap kerja ya. Umumnya ada beberapa, terutama jurusan perhotelan ya. Ketika mereka lulus itu karena pernah magang di suatu hotel tuh biasanya langsung diminta atau direkrut untuk menjadi karyawan di hotel tersebut. Kita akhirnya ada pada kesimpulan ya bahwa pendidikan itu pendidik itu guru harus bertransformasi menjadi pembimbing masa depan. Mempersiapkan siswa untuk bisa bersaing di era global, tidak menye-menye kata orang sekarang mungkin ya. Tidak baperan, mentalnya harus kuat, dan mungkin juga kalau memang mulai belajar berwirausaha sejak di sekolah, tidak malu-malu ketika jualan dan lain-lain. Jadi itu mentalnya harus kuat. Kemudian pendidik bukan hanya mentransfer ilmu, tapi tadi membentuk karakter dan keterampilan, terutama soft skill-nya. Guru harus menginspirasi, menjadi inspirasi bagi siswa, dan bisa menciptakan generasi yang siap menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti bisa kita elaborasi lagi lebih dalam kalau memang butuh penjelasan awal sama-sama ya sharing gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo? Iya, terima Oke. kasih Bu Haja Ida. Angel silakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Haji Siti Mahmuda MAG. Boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Haji Siti Mahmuda MAG yang telah memaparkan materinya. Masya Allah luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelum kita menyapa audiens ya Bu, mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk Baik. mengawali. Baik. Ya Bu, terkait transformasi pendidik ya Bu ya. Tentu hal yang paling sulit itu adalah mengimplementasikannya. Apalagi berdasarkan pengalaman saya ya Bu ya, tidak semua guru itu mampu memberikan kontribusi yang baik Bu. Jadi ada sebagian guru yang mungkin masih memiliki mindset mengajar untuk menunaikan kewajiban gitu. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana dampaknya untuk siswa atau bagaimana ke depannya gitu. Jadi mereka hanya menunaikan mengajar, setelah mengajar ya udah dia sudah menunaikan kewajibannya seperti itu Bu. Karena ada sebagian guru yang memang masih memiliki mindset tersebut kan Bu ya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran tenaga pendidik yang masih memiliki mindset tersebut Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Atau satu pertanyaan dijawab dulu apa gimana? Iya, boleh Ibu, boleh minta tolong untuk jawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita buka untuk audiens. Baik, terima kasih Mbak Angel. Nih moderatornya malah yang nanya ya. Iya, betul. Yang pertama, bagaimana sih meningkatkan tadi apa ya tadi namanya menangani guru yang asal ngajar gitu kadang ya, asal Iya, masuk betul. kelas gitu kan. Asal menjalankan kewajiban. Dulu kan ada tuh istilah-istilah tuh penyakit-penyakit guru. Ada asma, ada
TBC. Kayak gitu singkatan saya agak lupa tuh. Salah satunya itu tadi asal ngajar, asal melaksanakan kewajiban. ASMA kalau nggak salah itu namanya. Yang pertama mungkin sebagai kepala sekolah tidak boleh putus asa, tidak boleh pesimis ya. Selalu mengingatkan guru tersebut ya. Di awal biasanya kami melakukan rapat kerja, kemudian ada evaluasi dan lain-lain, juga ada supervisi kan. Jadi selalu mengingatkan guru itu kembali kepada niat awalnya apa sih gitu. Kalau hanya untuk asal-asalan gitu, kita sadarkan kesadaran ininya ya. Jadi kita itu mau mau kualitas kita itu mau apa adanya aja atau punya nilai lebih, gitu kan? Kita itu kan harus mengukur diri kita. Kalau asal aja berarti nanti kayak kita misalnya makan, apa yang kita makan kadang-kadang kan kita pengen yang istimewa yang kita makan gitu kan. Nah, kita juga harus mengingatkan diri sendiri bahwa kita harus berusaha maksimal, gitu ya. Berusaha maksimal, jangan juga terlalu berpikir tentang feedback yang kita dapat, terutama tentang finansial ya. Karena rezeki itu akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Allah tuh kan nggak tidur ya. Orang Jawa bilang Allah orang sare gitu kan. Berbuat saja dulu, maksimalkan apa yang kita miliki, itu harus disadarkan gurunya memang. Kesadarannya secara spiritual, secara emosional, kita ajak bicara dari hati ke hati, atau kita tegur dengan baik gitu ya. Eh, kalau kalau dia ngajarnya malas-malasan, sepertinya ibu sebenarnya masih menikmati nggak sih gitu, masih menikmati nggak ngajar, atau masih menikmati nggak menjadi guru. Kemudian buatlah komitmen dengan guru tersebut, gitu ya. Dia harus berkomitmen kalau saya masih mau menjadi guru, berarti saya harus melakukan yang terbaik, ya. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan dengan terbaik itu akan berimbas kepada diri kita sendiri. Nah, jadi pertama ya menyadarkan, kemudian bertanya lagi pada diri sendiri, apa sih yang mau dicari, apa sih, apa kalau asal-asalan tuh enak nggak sih, merasa berdosa nggak sih gitu kan. Kita sadarkan dulu itu, kemudian kita buat komitmen di awal, evaluasi. Biasanya kan kita juga ada supervisi. Kemudian ketika supervisi itu biasanya saya melakukan setelah mengamati guru di kelas, saya ajak ngobrol. Tapi bukan untuk menakut-nakuti. Saya ajak ngobrol, saya puji-puji dulu. Ini tadi bagus loh ngajarnya ibu begini, bapak begini. Tapi coba kalau yang ini begini. Jadi, oh iya begini, dengan kita ngobrol, mereka tahu di mana letak kelebihannya, kekurangannya. Kemudian mereka juga apa namanya, mengucapkan terima kasih gitu bahwa ada feedback yang baik gitu. Biasanya saya lakukan itu kalau supervisi. Begitu mungkin ya yang bisa saya jawab. Silahkan yang lainnya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya. Pada sesi pertama, saya akan berikan 3 kesempatan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Setelah itu, jika waktunya memang masih cukup, akan kita buka sesi kedua dengan 1 pertanyaan lainnya. Baiklah, saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Silakan raise hand, membuka mic, atau menulis di kolom chat. Silakan. Sudah ada yang raise hand itu Mbak Angel. Oke, dipersilakan kepada Ibu Nurul Hamidah. Untuk open mic. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget untuk pemateri atas materinya yang luar biasa. Perkenalkan, saya Nurul Hamidah dari PG PAUD Unimar semester 2. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya mengajarkan anak-anak usia dini tentang konsep
kewirausahaan. Jadi bagaimana konsep yang harus diterapkan untuk anak usia dini supaya untuk kewirausahaannya itu muncul gitu Bu. Ada apa namanya itu kan kalau usia PAUD itu kita hanya menstimulus ya Bu ya. Nah ada stimulus-stimulusnya nggak untuk menumbuhkan konsep kewirausahaan untuk anak usia dini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau langsung dijawab? Gimana? Boleh langsung dijawab, Ibu. Nah, baik. Terima kasih Bu Nurul Hamidah ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengajak ya sederhananya begitu ya, mengajak wirausaha kepada mengajarkan wirausaha pada siswa PAUD ya. Ya, stimulus mungkin Bu kalau untuk PAUD. Stimulus ya, supaya iya. tumbuh ya Iya, rasanya. iya. Biasanya kalau anak-anak itu kan senang bermain ya. Anak-anak usia PAUD itu kan senang bermain. Mungkin yang pertama, ini karena memang maaf ya, saya itu belum pernah ngajar PAUD ya. Saya mulai ngajar tuh di tingkat SMP, kemudian SMK. Tapi mungkin saya coba dulu. Yang jelas anak-anak tuh kan senang bermain. Maka menurut saya ada satu stimulus yang bagus, mungkin kita buat semacam simulasi permainan wirausaha berkelompok seperti itu, bermain wirausaha, yang satu sebagai penjual, yang satu sebagai pembeli, kemudian menciptakan kelas itu sebagai pasar, pameran dan lain-lain. Saya kira itu bisa menstimulus ya. Kemudian juga bisa menampilkan video wirausaha dan lain-lain. Jadi sekarang ini di media sosial tuh banyak banget yang bisa kita jadikan apa namanya stimulus ya untuk siswa. Itu tadi permainan itu menjadi modal dasar untuk anak-anak PAUD ya menurut saya. Guru itu akan sangat didengar oleh siswa PAUD dan SD ya. Beda nanti di SMK, di SMP itu udah mulai agak ya melancing-melancing dikit lah. Mereka lebih senang dengan temannya gitu. Menurut saya itu ya, jadikan pola permainan, simulasi, ciptakan kelas yang berbentuk pasar dan lain-lain bisa menjadi stimulus untuk itu. Kemudian juga bisa mungkin praktek untuk hal-hal yang sederhana. Kalau di Jepang dan Cina sekarang itu untuk siswa PAUD, mereka itu tidak belajar calistung ya seperti di Indonesia itu kan fokusnya udah calistung, padahal berat itu. Mereka hanya diajarkan. Sekarang saya lihat di video itu mereka diajarkan masak, diajarkan mencuci, diajarkan nyuci piring, ngepel dan lain-lain. Bahkan mungkin tadi ya dengan cara masak mereka buat kue, kemudian dicoba untuk dijual pelan-pelan. Itu juga kan bagian dari belajar wirausaha gitu menurut saya. Bisa jadi misalnya dari rumah, ayo besok misalnya kita belajar masak apa, kemudian kita coba jual ke kelas sebelah misalnya gitu kan. Itu juga bisa menjadi. Misalnya buah-buahan yang segar bisa dibuat salad gitu kan, itu kan lebih sederhana tuh motong-motong buah kemudian ditaruh di mangkuk dikasih apa namanya mayones dan lain-lain dan kita jual ke kelas sebelahnya, ke bu guru yang lain, itu juga belajar wirausaha. Seperti itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin saya bisa tambahkan izin Bu narasumber. Silakan Bu Niken. Ya. Baik Mbak Nurul ya. Kalau di semester memang Bu Nurul kan masih semester 2 ya. Kalau di semester 4 sudah dikumpas tuntas gitu. Ya ini pakarnya kan gurunya ini dosennya. Tentang kewirausahaan gitu ya. Karena memang kan untuk stimulus anak-anak itu kenapa ada kewirausahaan kan mencoba gitu ya untuk memperkecil lapangan kerja gitu, apa maksudnya orang untuk berpikir untuk bekerja, tapi kita mencoba orang untuk berusaha gitu ya.
seperti Bu Ida saat ini gitu kan. Itu dari kecil memang udah dicoba stimulasi yang pertama yaitu adalah kita mengenalkan cita-cita gitu ya dari anak-anak. Cita-citanya mau jadi apa nih gitu kan. Jadi kita mulai itu kita arahkan ya satu Profesi ya. bentuk searah ke arah profesi gitu ya sehingga mereka mempunyai suatu keinginan gitu. Lalu yang kedua kita stimulus dengan kalau di PAUD itu ada yang namanya tema kesukaan gitu ya. Itu anak-anak kan kadang-kadang kan cenderung pada suka jajan ya kan, suka bermain gitu ya, dan mereka belum paham tentang apa yang harus membeli yang dibutuhkan gitu ya. Maksudnya mereka kadang-kadang tuh ketika jajan gitu ya atau ketika berbuat sesuatu tidak mengutamakan suatu kebutuhan, tapi apa yang mereka inginkan gitu. Nah itu perlu kita pisahkan ya antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dari kecil tuh sudah kita tata ya karakter mereka. Pertama sebagai karakter kemandirian, kedua sebagai mental yang kuat gitu ya. Ketika mereka ingin, tapi kita batasi gitu. Lebih baik kita menuangkan sesuatu yang mereka butuhkan daripada apa yang mereka inginkan gitu. Dan mungkin kita sudah terbiasa menata menekankan pada keilmuan kayak seperti menabung gitu kan, menabung atau kewirausahaan gitu ya. Dan juga mungkin ada dalam teknik stimulasi yang disebut dengan bermain peran ya. Nah kalau kita menggunakan metode sentra ya di dalam pendidikannya baik pendidikan PG PAUD atau PG SD itu kan ada yang metode sentra. Nah di sentra itu ada metode khusus yaitu sentra bermain peran. Nah itu biasanya kita arahkan ya kepada pendidikan bermain peran menuju pada satu kewirausahaan di mana anak sudah mulai mengenal mata uang ya, mengenal hubungan jual beli gitu. Terus mengenal suatu kesabaran. Jadi apabila seperti halnya kesabaran antri ya, antri dalam antri dalam membeli satu produk, menekankan mental ketika dagangan mereka nggak laku ya, mengalami suatu kesusahan gitu kan. Nah itu pernah ya ada suatu siswa di sini kita memberikan beberapa contoh ya di medsos itu, yaitu kita mengambil contoh pada Rio Kintaro ya, yaitu seorang pengusaha yang sejak usia 4 tahun ya dia sudah mulai diberikan kepercayaan kepada orang tuanya gitu untuk mengelola suatu keuangan. Nah Rio Kintaro ini juga pernah mengalami mengalami kebangkrutan gitu loh. Jadi ketika dia dikasih kepercayaan oleh orang tua yang membangun satu usaha ya, pertama-tama mungkin orang tua menganggap dia mah seorang anak kecil nih, berarti coba aja deh usaha yang berkaitan dengan hobi ya atau minat kesukaan anak-anak gitu. Nah, kebetulan dia kan hobinya makan ayam gitu ya, jadi disuruh pertama jualan percikan gitu kan. Nah ketika jualan percikan ternyata mengalami merosot gitu ya, jadi usaha dia tuh mengalami kebangkrutan gitu ya, penurunan gitu. Nah lalu ketika itu dia bangkit lagi, mencoba usaha baru lagi, yaitu ketika mencoba masih berpikiran anak-anak juga gitu. Oh ini anak-anak sukanya susu gitu ya, coba deh jualan susu, mungkin kalau jualan susu di tingkat anak-anak dia tuh bisa laku gitu. Nah ternyata ketika jualan susu juga dia kurang laku juga gitu loh. Nah ini juga diterapkan juga sih pada ke parenting ya, parenting ketika ada kerjasama dengan orang tua ya, kegiatan P5 atau di kegiatan pas ada acara perayaan hari anak gitu ya, perayaan hari anak atau perayaan hari ayah, hari ibu tuh kita bisa adain parenting tuh gitu kan, anak membuat satu karya dan dijualkan. Nah lalu yang ketiga itu si Rio Kintaro ya, yang ketika dia menjualkan susu itu juga sama, itu juga mengalami kebangkrutan juga gitu. Nah di sini kita juga penting ya posisi orang tua memberikan image kepada anak gitu ya. Jadi apabila anak kita mengalami suatu kegagalan, mengalami suatu sesuatu yang menurut mereka kurang berhasil gitu ya, intinya gitu ya, yang belum berhasil gitu kan. Nah itu orang tua tuh kalau bisa memberikan mindset motivasi yang bagus buat anak gitu. Dia tidak langsung menjatuhkan anak gitu kan ketika dia berupaya membuat suatu karya gitu. Nah lalu yang ketiga akhirnya itu di luar nalar kita semua gitu. Entah kenapa tiba-tiba si Rio Kintaro ini berpikir untuk menjual jamu gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagramnya ya, Rio Kintaro itu adalah dia itu akhirnya yang ketiga ini menjual jamu gitu, sehingga
ketika menjual jamunya tuh mungkin karena entah kenapa ya, jadi minat dan bakatnya itu baru ketahuan gitu, bahwa dia tuh seneng dengan jamu-jamu gitu intinya gitu ya. Jadi di mana perusahaan Nyonya Menir sedang bangkrut gitu ya, entah kenapa dia tiba-tiba kepikiran untuk membuat jamu. Jadi dia tuh produknya itu adalah Nyonya Cap Kaya, produk Nyonya Kaya gitu. Cap Nyonya Kaya gitu kalau nggak salah gitu ya produknya. Jadi dia Nyonya Menir, ini Nyonya Kaya gitu. Nah di Instagram teman-teman bisa lihat. Jadi di luar nalar ya, ketika dia tuh tiba-tiba kenapa suka suka jamu gitu. Akhirnya dia bikin konten tentang jamu. Dia belajar tentang jamu. Padahal usianya pada itu masih dini ya teman-teman, masih usia 8 tahun ya gitu ya, sekitar masih SD gitu. Nah ini kan kita suka ada ya di PAUD ya tentang mengenal tanaman ya kan, mana tanaman yang baik buat kesehatan. Jadi mana jajanan yang baik untuk anak-anak, mana jajanan yang tidak baik. Nanti juga sudah mulai diperkenalkan. Yang arahnya bisa diarahkan ke arah wirausaha yang tadi Bida bilang kan, coba bikin kue segala macam ya Bida ya, dikembangkan. Mungkin tadinya dia suka sarapannya dibawa ke sekolah, terus teman-temannya ada yang suka gitu. Lucu amat, nasinya berbentuk kelinci. Terus ada tuh yang orang tuanya kreatif, nasinya Ya. dibentuk kelinci gitu kan. Kadang-kadang dia bikin agar-agarnya dibentuk hiasan, terus teman-temannya suka gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada orang tua yang berinisiatif, coba kalau teman kamu suka, mungkin daripada minta melulu, coba suruh beli, mau nggak gitu kan. Kadang gitu kan, karena ada juga orang tua yang kesel ya, ini anak minta-minta melulu. Jadi sekali-sekali kreasi lah dengan, coba kamu mau nggak beli punya saya gitu. Mungkin ada ide-ide lain ya, kalau mereka ada orang tua yang kurang suka ya, misalkan ada anak yang lebih suka makanan anaknya ya, gitu kan, mungkin bisa Jual barter kali ya. dengan cara jual beli. Ya, saya sering dengar sih Bu kalau di kelas itu, aduh itu jangan suruh minta mulu, gantian kayak gitu kan. Ya mungkin ya karena makanannya buatan orang tuanya itu bagus atau enak ya, mungkin bisa dikreasikan dengan adanya jual beli dari semenjak di usia dini seperti itu. Nah jadi ketika kita mengenalkan tadi ya kayak seperti Rio Kintaro itu, jadi dia memiliki penghasilan tuh setahun tuh 1 miliar gitu. Jadi tanpa di luar dugaan, jadi ketika dia menjual jamu, usahanya berhasil gitu ya dari motivasi orang tua. Nah ini kalau di semester 4 tuh sering gitu ya saya tampilkan video-video juga, ketika saya tampilkan di grup teman-teman juga ada kan ya. Jadi ketika dia usahanya berhasil, dia tetap mengutamakan yang namanya belajar gitu. Karena bagi dia itu motivasi orang tua itu sangat penting gitu ya. Nah, seperti kayak Bida malam ini kan memberikan motivasi ke teman-teman ya. Karena sebagai pendidik kadang-kadang suka lupa ya Bida ya, sebagai seorang pendidik tiba-tiba dia lebih cenderung dengan sebagai seorang bis gitu. Nah, dia lupa gitu ya, tugas dia sebagai seorang guru gitu. Sehingga dia lebih cenderung kepada bisnisnya gitu ya, kepada usaha bimbelnya atau usaha apanya. Nah, itu yang kita hindarkan gitu ya. Jadi bagi teman-teman pendidik gitu ya, apabila kita sebagai guru optimalkan diri kita gitu ya, karena kita sudah punya jiwa wirausaha ya, wirausaha kita kan sebagai guru gitu ya Bu Ida ya gitu kan. Jadi pendidik nomor 1, jiwa wirausaha kita sebagai seorang guru nomor 1, maka selanjutnya kita sebagai sampingan aja gitu ya Bu Ida ya. Seperti saat ini gitu, karena sejak zaman Nabi itu sudah ada yang namanya kewirausahaan ya. Jadi ada kewirausahaan dari ilmu, kewirausahaan dari pangkat, kewirausahaan dari jabatan, dan kewirausahaan dari kepemimpinan gitu. Nah contohnya kewirausahaan dari ilmu kan dari Siti Aisyah ya. Bunda Siti Aisyah itu kan dia tuh nggak bisa berjualan seperti istri Nabi yang ini kan yang lainnya gitu ya. Kan kalau kayak Zainab kan senang fashion, terus kalau Siti Sofia tuh senang berjualan makanan, sedangkan Siti Aisyah itu memiliki ilmu gitu loh, sehingga dia berwirausaha dengan keilmuannya. Jadi seperti kita saat ini gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa berwirausaha dengan ilmu apa yang kita punya. Jadi tidak menyimpang dari pendidikan gitu ya, kita sebagai seorang guru. Jadi itu aja sih pesan saya. Terima kasih Bu Ida. Ya. Maaf kalau panjang lebar jelasinnya. Saya terima kasih banyak nih Bu Niken ya. Baik, Itu saya tadi, serahkan. ya, tadi betul ya, bermain peran dan mencoba tadi kalau ada mamahnya, bundanya yang kreatif, bisa juga memanfaatkan anaknya untuk usaha. Tapi tadi fokusnya ya, jangan sampai anak jualan tapi nggak fokus belajar, termasuk Iya guru betul. ya. Kita tadi juga ingin singgung sebenarnya. Eh,
tujuan kita ngajar kan ya. Ada juga kan banyak guru yang suka jualan Si adik kemarin di ruang guru misalnya. Ada yang bawa daster, bawa jilbab dan lain. Iya, Bu, Kadang benar. saya suka ini nih ya. Kadang ngelis misalnya di grup. Kalau sekarang kan ada grup WA ya, Iya, list, betul. ya kan. Ya boleh-boleh saja, tapi tidak apa namanya mengesampingkan tugas utama, gitu ya. Dulu kan kalau sebelum ada grup WA, kadang kan ngegelar dagangan di ruang guru Ya, misalnya. Bukalapak, Ya, Bukalapak. Bukalapak. Itu pas saya paling nggak suka tuh. Ya. Atau kecuali di luar ini. Kadang-kadang yang harusnya ngajar mereka ini gerombol di ruangan Bukalapak itu yang menyalahi itu ya. Kemudian anak-anak boleh-boleh saja anak-anak itu belajar wirausaha, tapi tujuan utamanya adalah belajar. Jadi wirausaha itu sebagai bentuk sampingan. Yang pertama yang harus disiapkan adalah mentalnya kan. Kan Ya, orang ada betul. yang malu jualan, gitu kan. Nah itu mentalnya harus disiapkan supaya dia nggak malu. Ada juga yang orang jualan karena terpaksa ya. Anak-anak ada juga kan yang memang terpaksa keadaan dia menuntut dia harus jualan. Karena misalnya orang tua yang tidak mampu dan lain-lain. Itu kan. Nah, itu mentalnya sudah kuat di situ. Baik, Bu Niken mungkin waktu sudah jam 8 ya. Khawatir teman-teman juga jenuh atau ada kegiatan yang lain. Saya cukupkan sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian dan undangannya. Sekali lagi saya mohon maaf. Banyak sekali kekurangan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Ida Mahmuda yang telah memaparkan materi yang begitu menginspirasi untuk kita semua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di era globalisasi ini, sebagai tenaga pendidik, tentu kita diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui strategi dan pembelajaran yang mendorong 4C. Critical, Creative, Collaboration, Communication, serta membangun karakter dan kepedulian sosial. Karena hal tersebut bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang nanti bisa berdaya saing di era globalisasi di berbagai bidang. Oke. Boleh berikan emot tepuk tangan untuk kita semua? Ini yang share screen siapa ya, Mbak Angel? Bu Haja, boleh di close share screen-nya. Oh iya, saya close dulu ya. Iya. Bentar. Mana ini? Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak materi dengan antusias. Untuk itu, izin mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat mengisi link daftar hadir dalam kolom chat. Nggak ada sih, Pak. Dan sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan pantun kembali ya. Tolong dijawab cakep. Sekalian foto itu, foto Mbak Angel. Hari Minggu ketemu Pak Kusir. Cakep. Cakep. Ya, naik delman. Cakep. Terima kasih sudah hadir. Semoga bermanfaat untuk masa depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman mahasiswa FKIP Unimar. Saya Angel Putri Anjuli selaku moderator pada kuliah dosen tamu hari ini. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi selanjutnya saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Foto dulu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ini saya Mbak share Siti bisa foto. di Iya, ke MC dulu, Bu. Nah, ke MC dulu. Acara selanjutnya, penyerahan sertifikat penghargaan secara virtual yang akan diberikan oleh Dekan FKIP Ibu Kandidat Dr. FPD kepada narasumber Ibu Hajah Siti Mahmuda MAG.
Itu. Untuk rekan Nggak boleh saya, dari Angel Bu Putri Wakina mohon dan di on Bu Wakina tolong diaktifkan audionya Bu Wakina ya. Ya udah dari depan nih. Dari kolam pokoknya. Bu Wakina. Ikan ya, suaranya buat ini mohon dibantu. Bu Akina, mohon di Hai. mute. Terima kasih Bu Niken. Iya, terima kasih kepada Bu Hajah Siti Mahmudah yang telah memberikan inspirasi, motivasi kita pada malam hari ini. Berikut adalah berbentuk sertifikat penghargaan yang hanya bisa kami berikan kepada Bu Hajah gitu. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Nah, jadi di sini Bu Hajah Siti Mahmudah sebagai narasumber kami pada kuliah dosen tamu ini yaitu tentang transformasi peran pendidik menuju generasi mandiri dan daya saing pada era globalisasi. Terima kasih sebesar-besarnya Bu Ida Mahmudah, kami Terima kasih kembali. berikan sertifikat penghargaan pada malam ini kepada Ibu Hajah Siti Mahmudah. Siap, terima kasih kembali Bu Niken. Ini juga ada nih kaprodinya dari PGSD nih Pak Martin telah hadir pada malam ini. Salam kenal Pak Marvin. Salam kenal Ibu, terima kasih ya Bu sudah membagi ilmunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Cukup panggil saya Ibu Ida ya, nggak usah ribet manggilnya. Ya Bu Ida. Iya. Baik, Mbak Siti Sumira selanjutnya. Silakan selanjutnya. Mira, ya silakan. Acara selanjutnya sayang. mohon maaf Ibu, tadi yang like sebentar. Hadirin yang kami hormati, sebelum menutup acara ini, acara selanjutnya foto bersama. Dimohon Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG, Ibu Fitria Budi Utami MPD, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman dimohon untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan pengambilan foto bersama. Mungkin bisa dihitung Mbak Angel atau Mbak Mira agar kita siap semua audiensnya. Si Mama main lewat-lewat aja. Mohon maaf, Zoom saya kepantar tadi. Oke, sudah siap semuanya? Nah, baik. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Baik. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka telah sampailah di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Siti Mahmudah MAG atas ilmu yang telah diberikan hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, Ibu Dekan FKIP dan juga Bapak Ibu Desan, serta seluruh segenap peserta kuliah umum yang saya banggakan atas kehadirannya pada kegiatan kuliah dosen tamu hari ini. Baik, Marilah terima kita tutup kasih acara. izin
izin live, Ah iya, Ibu. Baik, live Ida. jangan. Terima kasih Terima buat kasih Bu Bu Ida. Ih, Ida. kangen sama Ya, Ida bentar. sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa leave dari room 32. Terima kasih banyak atas Ada kehadirannya Pak Atmo, teman-teman PBI, aduh PGSD kangen ya. mahasiswa Kita Iya, Bu. kumpul lagi. PBI, PGSD, PG PAUD. Ya, PG PAUD dulu Terima kasih kita atas suka apa kehadirannya. pernah kuliah Sat- bareng. Iya, Bu. Kapan, Bu? Iya, kita Masya pernah Allah. Kan gitu. kuliah bareng. Bu Ufwah ya. Kita Iya. semuanya mohon Ya, maaf makasih Salam banyak Pak Pak Atmo, Kaprodi. salam buat Assalamualaikum. keluarga. Makasih UA. Ya, Bu Sawati, Bu Nur. Bu Nur Lela ada Bu Nur Lela. Ih, Bu Nur Lela Bu diam-diam Niken, baik. apa kabar Ibu? Masya Alhamdulillah Allah. baik. Kok makin cantik baik, Bu. Aduh, ya keren Ibu. dah. Duh, kalau saya jadi Kaprodi saya kasih nilai 90 deh. Masya Allah. Dibilang cantik. Ya Allah, Bu mudah-mudahan. Busra. Mudah-mudahan jadi itu Pak Punika jadi kaprodi. Amin. Dibilang cantik sama Bu Nurella, aduh dikasih nilai 100 kali Bu ntar Siti masih puasnya. Bu Nurella ada aja. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nurella masih Alhamdulillah. lanjut kan, semangat Bu Nurella. Ditemenin Pak Atmo tuh, ada pengawalnya tuh. Iya, Bu, siap. Iya, ada Mbak Syawati, Mbak Rini. Halo, Ibu. Ada Bundo yang paling cantik sama Bu Niken tuh cantik semua. Oh, Masya Allah. Tahu, dia mah bisa-bisaan Bu, biar dapat nilai itu tuh, nilai A itu. Bisa jadi. Bu Nurella mah. Cuma sayang saya bukan itunya, bukan Baik, dosennya. Bapak Ibu. Mari kita tutup terlebih dahulu ya. Tadi Iya, kita baik, belum membaca silakan Mbak doa Semira kafat. tuh. Ya. Marilah Domelin kita tuh tutup sama MC. acara kuliah dosen tamu ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha Watubu ilai. ilaha wa atubu ilaih. Tadi bukannya Saya ditutup Pak Siti Siti. Sumi. Saya Sama Siti ditutup. Sumira dan rekan saya Saya Angel Putri Anjuli sebagai moderator. Pamit mohon undur pamit diri. undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Maksudnya kan tadi tadi aku Mbak tuh Siti pas Iya, tadi pas iya tadi saya masih ngomong terus sudah kepotong duluan. Jadi enggak tadi Mas kirain udah selesai. Iya. Gak apa-apa. Ibu itu belum selesai ngomong Ibu. Gak apa-apa Bu. Oh, tadi pas kebetulan keburu keluar ya ada narasumbernya. Iya. Mm-mm. Jadi keren deh Mbak Siti, Mbak Anjel. Baik, Ibu, Malam terima ini ya. kasih. Kita alhamdulillah bisa ketemu bareng. Ketemu ini bareng lagi. Zoom bareng lagi ya. 3 prodi. Bu Ila kemana? Bu Ila nggak kelihatan Bu Ila. Aku izin keluar ya Pak Atmo ya. Salam buat anak-anak Pak Atmo, sehat terus ya. Amin. Terima kasih Bu Niken. Masya Allah, tabarakallah. Ya.